Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Ani Rosida. Kali ini kita belajar bab 3 tentang elastisitas bahan. Dengan KD, kompetensi dasar, menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kalian pernah melihat bekas? Nah, di gambar ini ya, kita lihat bekas ternyata bisa bertambah panjang jika kita kasih beban. Nah, itu adalah salah satu contoh dari peristiwa elastisitas. Apa itu elastisitas? Ada yang tahu? Ya, elastisitas dari kata elastis. Elastis adalah benda yang jika diberi gaya, dia akan bertambah panjang, dan jika gaya tersebut kita tiadakan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Ya, materi yang akan kita pelajari nanti yaitu mengenai elastisitas, kemudian hukum yang mendasari elastisitas yaitu hukum Hooke yang meliputi tegangan, regangan, modulus elastisitas, batas elastisitas, hukum Hooke, energi potensial elastis, tetapan gaya pada benda elastis, dan susunan bekas. Ya. Sebelum kita masuk apa itu elastisitas, kita harus tahu pengertian dari tegangan. Ya, tegangan adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda pada permukaan luas penampang tertentu yang diberi simbol tau sama dengan F per A. Tau adalah tegangan, F adalah gaya, A adalah luas penampang. Kemudian regangan. Apa itu regangan? Adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Disimbolkan dengan E, dirumuskan delta L per L0. Delta L adalah pertambahan panjang, L0 adalah panjang mula-mula. Kemudian modulus Young. Modulus Young adalah besar gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda. Ya, modulus Young sendiri bisa dicari menggunakan rumus tegangan dibagi regangan. Sehingga Y sama dengan F kali L0 dibagi A kali delta L. Batas elastisitas benda. Ya, contoh benda-benda elastis, kalian bisa menyebutkan apa saja? Salah satunya adalah karet gelang yang kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, ya. Misalnya karet gelang tadi kita tarik, ya. Kita tarik. Ternyata pada keadaan tertentu karet gelang tadi bisa putus. Nah, mengapa kok bisa putus? Itu karena melebihi dari batas elastisitas benda. Ya, jadi sifat elastis benda memiliki batas sampai pada nilai gaya tertentu. Apabila gaya yang diberikan lebih kecil dari batas elastis, benda akan kembali ke bentuk semula. Akan tetapi, jika gaya yang diberikan lebih besar daripada batas elastisitas benda, maka dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Ya, benda akan secara permanen berubah bentuk. Jadi, batas elastis benda itu ada batasnya. Jika gaya yang kita berikan tadi kita teruskan, maka ada yang namanya titik patah atau titik putus. Kita lanjut. Contoh soal, seutas kawat memiliki diameter 0,7 mm, panjang 2 meter. Kawat ditarik dengan gaya 5 Newton sehingga bertambah panjang 0,6 mm. Hitunglah tegangan, regangan, dan modulus elastisitas atau modulus Young kawat. Kita hitung dulu tegangan tadi ya. Tau sama dengan F per A. F-nya adalah gaya tariknya sebesar 5 Newton. A adalah luas penampang kawat karena kawat berupa lingkaran, maka rumus untuk luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat.
Pi 22/7, R-nya adalah tadi diameternya 0,7, berarti R-nya adalah 0,35. Milimeter kita rubah jadi meter, berarti kali 10 pangkat min 3. Kita kuadratkan, ya, hasilnya 5 Newton dibagi 0,385 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Hasilnya 1,29 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Untuk regangannya, ya, rumusnya E sama dengan delta L per L0. Delta L-nya pertambahan panjangnya tadi 0,6 mm. Jadi kita rubah dalam meter, 0,6 kali 10 pangkat 3 meter. L0-nya panjang mula-mula adalah 2 meter. Jadi hasilnya 0,3 kali 10 pangkat min 3. Bisa ditulis 3 kali 10 pangkat min 4. Kita hitung modulus Youngnya. Y sama dengan tegangan dibagi regangan. Tegangannya tadi 1,2987 10 pangkat 7 dibagi 3 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya 4,329 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Jika kita tulis menjadi 4,3 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Ya, itu adalah hasil untuk modulus Youngnya. Kita lanjut tentang hukum Hooke. Ya, pengertian hukum Hooke. Hooke ini menjelaskan tentang jika suatu pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitas, maka pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya. Tapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Sehingga bisa dirumuskan, ya, diformulasikan F sama dengan K kali delta X. F adalah gaya pemulih, gaya, K adalah konstanta pegas, delta X adalah simpangan pegas atau pertambah panjang pegas. Energi potensial dan tetapan pegas benda elastis. Energi potensial benda yaitu energi yang dihasilkan dari suatu pegas. Ya, jadi pegas itu juga memiliki energi potensial. Berapa energi potensialnya? EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Jadi energi potensial satuannya Joule, K adalah konstanta pegas Newton per meter, delta X adalah simpangan pegas meter. Tetapan pegas elastis, ini tadi dari rumus modulus Young, ya, bisa diperoleh K sama dengan Y per A dibagi L0. Susunan pegas, ya, ini susunan pegas itu ternyata pegas bisa dirangkai seri atau dirangkai paralel untuk menghasilkan konstanta yang lebih besar atau konstanta yang lebih kecil. Kalau mau konstantanya lebih besar maka disusun paralel. Nah, kalau minta atau menginginkan konstanta lebih kecil maka dirangkai seri. Berapa konstanta pegas gabungannya? Ya, misalnya ini ada K1 digabung dengan K2, maka akan menghasilkan K3. Ya. Nah, cara menghitung K3-nya bagaimana? 1 per K3 sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Hasilnya nanti, ya, K sama dengan berarti penjumlahannya ini nanti dibalik. Ketemu konstanta gabungannya. Untuk paralel, maka konstanta pegas gabungannya sama dengan K1 ditambah K2. Kalau lebih dari 2 maka ditambah K3 dan seterusnya. Ya, ini akan menghasilkan konstanta pegas yang lebih besar. Contoh soal. Made melakukan praktikum menggunakan neraca pegas. Saat neraca diberi beban 2 kilo, pegas akan bertambah panjang 8 cm. Jika Made mengganti dengan beban seberat 4 kilo, berapa pertambahan panjang pegas? Jadi ini ada dua kondisi, ya.
Nah, untuk beban 2 kilo sama untuk beban 4 kilo yang diberikan pada pegas yang sama. Ya, kalau pegasnya sama berarti konstanta pegasnya adalah sama. Ya, berarti F sama dengan K delta X. Kalau F pertama sama dengan M1 kali G sama dengan K kali delta X1 ini untuk yang kondisi 1. Kondisi 1 diketahui K-nya sebesar 250 Newton per meter. Ya, bagaimana jika bebannya tadi diganti menjadi 4 kilo? Ya, maka F-nya masanya diganti 4 kilo ya. Kali G, K-nya sama, kita pakai 250 karena pegasnya sama. Nah, maka konstantanya sama 250 Newton per meter. Yang kita cari pertambahan pegas untuk kondisi 2, delta X2. Delta X2 berarti 4 kali 10 dibagi 250. Hasilnya 0,16 meter atau 16 cm. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas semuanya? Nah, tugas kalian kerjakan LKS Fisika uji kompetensi bab 3 Romawi 1 dan Romawi 2 dikumpulkan menjadi satu di ketua kelas masing-masing, kemudian diserahkan ke guru kelas kalian. Untuk kelas 10 MM1 ke Bapak Jumadi bisa kalian serahkan di ruang kerja beliau. Untuk kelas 10 MM2 dan MM3 kalian serahkan ke Ibu Ani Rosida sendiri, bisa kalian temui di lab fisika depan loket SPP. Penyerahan tugas dilaksanakan hari Sabtu 2 Oktober 2020 pada pukul 10.00. Ya. Nah, tambahan lagi kemarin tugas-tugas sebelumnya ya, yang sudah kalian kirimkan. Nah, Bu Ani minta tolong dibawa juga bukti fisik tugas kalian. Ya. Yang minggu-minggu sebelumnya. Ya, untuk bab 1 sama bab 2. Ya. Ya, semoga tugas kalian bisa kalian penuhi semuanya dan nilai kalian untuk tengah semester 1 memuaskan. Nah, demikian pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya untuk kehidupan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi